Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apa Channel dan selamat menonton untuk kalian semua. Ransoman, film yang dirilis Agustus tahun 2023 ini bergenre criminal action yang berbalut komedi. Film ini terilhami dari kisah nyata diplomat Korea Selatan yang diculik milisi Lebanon di pertengahan tahun 80-an. Film yang mendapat rating 6,5 di IMDb ini dibidangi sederet aktor ternama Korea seperti Ha Jung-woo yang berperan sebagai Lee Min-jun, seorang diplomat yang cerdik. Ada juga Ju Ji-hoon, si Panso, supir taksi gila yang bergaya nyentrik. Dilengkapi penampilan dari Anas Eba sebagai Nazi milisi Lebanon, dan juga Fed Bakensi sebagai Karim, seorang perantara antar milisi. Dan ada juga Bun Gorman yang berperan sebagai Ricard, mantan anggota CIA yang pensiun dan menetap di Korea Selatan. Penasaran dengan alur ceritanya seperti apa? Tapi sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk kalian semua bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ayo kita intro dulu. 31 Januari 1986, film diawali dengan adegan penculikan Pak Oh, seorang diplomat Korea yang ada di Lebanon. Penculikan ini diinisiasi salah satu milisi di sana. 2 tahun berlalu setelah penculikan, diplomat Korea Pak Oh tak ada kabar dan dinyatakan meninggal oleh pemerintahan Korea Selatan. Di kantor urusan luar negeri Korea Selatan, Lee Min-jun, seorang diplomat muda, berkantor seperti biasanya. Namun ketika Lee hendak pulang, telepon di meja kantornya berdering. Lee pun dengan sigap lari dan mengangkat telepon itu. Dari saluran telepon itu, Lee hanya mendengar ketokan kode yang hanya diketahui oleh para diplomat Korea Selatan. Dari kode ketokan itu, Lee menerjemahkannya dan ternyata itu adalah Pak Oh, dubes Korea yang 2 tahun yang lalu diculik salah satu milisi di Lebanon. Pak Oh memberitahu Lee bahwa dirinya masih hidup dan ditahan salah satu milisi di Lebanon sana. Dari informasi itu, Lee langsung melaporkannya ke atasan. Para atasan Lee pun memulai rapat rahasia agar tak terdengar pemerintahan pusat Korea Selatan. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan pemerintah pusat Korea Selatan. Dari hasil rapat para atasan, Lee direkomendasikan untuk menemui Ricard, mantan agen CIA yang benar-benar tahu tentang keadaan di Lebanon sana. Tak lama, Lee bergegas menuju alamat tempat tinggal Ricard. Dari sana, Lee diberi arahan untuk menemui Tuan Hayes, seorang miliarder asal Swiss yang punya banyak koneksi para milisi di Lebanon. Dari informasi yang diberikan Ricard, Lee pun bergegas menemui Tuan Hayes di Swiss dan meminta tolong untuk menghubungkan dirinya dengan koneksinya di Lebanon. Dari informasi yang didapatkan Tuan Hayes, Pak Oh diculik oleh salah satu milisi di sana karena mengira dia adalah seorang diplomat Jepang. Tuan Hayes menjelaskan bahwa para milisi meminta $5 juta untuk menebus Pak Oh. Setelah menemui Tuan Hayes, Lee langsung melapor ke atasannya untuk mempersiapkan uang tebusan dan dia pun siap untuk berangkat ke Lebanon menjemput Pak Oh secara langsung. Misi penyelamatan Pak Oh pun dimulai. Lee berangkat sendiri dari Korea Selatan dengan pesawat komersial menuju Bandara Internasional Beirut, Lebanon. Sesampainya di sana, Lee terkaget karena harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat di bandara. Ternyata nama Lee sudah tersohor di sana karena Lee membawa uang $5 juta untuk menebus salah satu dubes Korea yaitu Pak Oh. Bahkan para militer korup pun ikut mengincar uang tebusan itu. Untung saja Lee dapat mengelabuhi militer korup itu dan berhasil lolos keluar dari bandara. Namun dalam perjalanan keluar bandara, Lee terpergok bertukar lukisan dengan uang oleh militer. Hingga kejar-kejaran pun tak terhindari.
Dalam kondisi terdesak, Lee menaiki taksi yang salah yang sudah dipersiapkan koneksi Tuan Hayes di Lebanon. Taksi yang ditumpangi Lee ternyata disupiri warga Korea yang sudah menetap di sana dan menikah dengan warga lokal. Panso, si supir taksi, terkaget dan terheran kenapa Lee dikejar oleh para militer Lebanon. Setelah dijelaskan dengan tugasnya kenapa Lee datang ke Lebanon, Panso pun siap membantu Lee untuk membebaskan Pak Oh dengan syarat dia dibayar. Lee pun setuju dengan penawaran Panso. Dimulailah petualangan Lee dan Panso untuk membawa uang 50 juta dolar untuk menebus Pak Oh dari tangan para milisi Lebanon. Lee dan Panso memulai petualangannya dengan mencari Karim, pemimpin salah satu milisi di Lebanon yang dipercaya Tuan Hayes untuk menjembatani pembebasan Pak Oh. Panso yang hafal betul daerah di sana langsung mengantarkan Lee ke tempat Karim. Di sana Karim langsung mengantar Lee untuk bisa membebaskan Pak Oh. Dalam perjalanan untuk menemui Pak Oh dan menukarnya dengan uang 50 juta dolar, ternyata ada milisi lain yang berusaha menculik Pak Oh. Milisi Al-Jahim yang diketuai oleh Nazir yang ternyata datang lebih dulu dan berhasil menculik Pak Oh untuk kedua kalinya. Mereka menginginkan uang yang dipegang oleh Lee. Di sela-sela waktu istirahat dan menunggu kabar dari milisi Al-Jahim yang telah menculik Pak Oh, Panso dengan niat busuknya malah mengambil uang yang dibawa oleh Lee dan berusaha kabur meninggalkan Lee. Lee yang terbangun karena ada suara tembakan militer Lebanon yang masih mengincar uang itu terkaget karena tas yang dibawanya ternyata kosong dan Panso tak ada di sampingnya. Lee berusaha kabur dari kejaran tentara Lebanon dengan berjalan kaki. Lee pun sampai benar-benar dehidrasi dan hampir mati. Di sisi lain, Panso yang berhasil mencuri uang tebusan itu pulang ke rumah dan menceritakan semuanya ke istrinya yang bernama Laila. Laila pun terkaget dan menyuruh Panso mengembalikan uang itu pada Lee. Laila pun menekan Panso untuk membantu Lee menjemput Pak Oh demi rasa nasionalisme pada negaranya. Panso seketika terenyuh dengan kata-kata Laila dan memilih kembali menjemput Lee dan membantunya untuk menjemput Pak Oh. Setelah berputar-putar berapa jam, akhirnya Panso menemukan Lee yang sudah hampir mati karena dehidrasi. Di sana Lee cukup marah dengan sikap Panso yang mengambil uang tebusan itu. Namun Panso meyakinkan Lee dia akan membantu misi ini sampai selesai. Lee yang cukup kelelahan dibawa ke rumah Panso. Di sana rencana untuk menemui Karim pun dipaparkan Panso. Mereka berdua pun berhasil menemukan Karim di markas besar milisinya. Dalam pertemuan itu ternyata Karim sudah membebaskan Pak Oh dari tangan Nazir. Di sana pun transaksi dilakukan. Lee dan Panso untuk pertama kalinya bertemu dengan Pak Oh. Kondisi Pak Oh sangat tragis dengan luka bekas penyiksaan di sekujur tubuhnya. Pak Oh pun berhasil diamankan dan dipindahkan ke tempat terpencil milik Karim sebelum kembali ke Korea. Namun ternyata milisi Al-Jahim yang dipimpin oleh Nazir tahu tempat persembunyian Pak Oh, Lee dan Panso. Mereka menyerang tempat itu dan berusaha menculik Pak Oh, namun Lee dan Panso berhasil kabur dan bersembunyi di tempat Karim yang lainnya. Di tempat persembunyian itu, Karim meminta maaf karena tidak lagi bisa membantu Lee karena kontraknya dengan Tuan Hayes sudah habis. Pada akhirnya, Lee dan Pak Oh mengandalkan Panso untuk bisa keluar dari Lebanon menuju ke perbatasan Mesir. Di luar nalar, Nazir dan milisinya kembali menemukan tempat persembunyian Lee, Panso, dan Pak Oh. Tempat itu dikepung dan digeledah satu persatu oleh Nazir dan milisinya. Lee dan Pak Oh berusaha melewati atap demi atap gedung di sana, namun mereka hampir tertangkap oleh anak buah Nazir. Untung saja Panso datang di waktu yang tepat dan berusaha kabur dengan mobil taksi milik Panso. Kejar-kejaran antara Panso dan milisi Al-Jahim pun terjadi. Panso yang hafal betul tempat itu cukup lihai menghindari tembakan demi tembakan dari milisi Al-Jahim. Hingga pada akhirnya mobil yang dikendarai Panso, Lee, dan Pak Oh terbalik. Mereka sudah pasrah dengan keadaan itu.
Tapi di luar prediksi, Karim ternyata datang untuk menyelamatkan Lee Panso dan Pak Oh. Milisi Al-Jahim dan ketuanya Nazir ditembak mati oleh Karim dan milisinya. Karim ternyata mendapat telepon dari Tuan Hais di Swiss sana untuk melindungi Lee Pak Oh sampai ke bandara. Karim dan kawan-kawan mendapat kontrak kedua dari Pak Hais untuk melindungi Lee dan Pak Oh. Lee yang hanya mendapat 2 tiket penerbangan memilih untuk memberikannya pada Panso dan Pak Oh. Lee lebih memilih terbang dengan pesawat biasa. Panso yang sadar itu berbahaya bagi Lee, namun Lee tetap kekeh dengan pendiriannya. Benar saja, ketika Lee hendak memesan tiket di bandara, dia terpergok oleh militer Lebanon dan berusaha menahannya. Tak habis akal, Lee memanfaatkan keramaian bandara yang didominasi jurnalis internasional. Lee berpura-pura membawa bom dan berbicara lantang di tengah-tengah bandara tentang dirinya adalah dubes Korea yang berhasil menjalankan misi pembebasan Pak Oh. Lee juga berbicara tentang betapa bobroknya birokrasi di Lebanon hingga militer saja ikut mengintervensi dirinya. Ternyata cara itu cukup berhasil. Lee berhasil lolos dari cengkeraman militer Lebanon dan pulang ke Korea dijemput langsung oleh Richard, mantan CIA, atas nama pemerintah Korea Selatan. Di luar bandara, setelah sampai ke Korea, Panso sudah menunggu Lee. Panso pun berhasil membawa istrinya Laila pindah ke Korea. Sedangkan Pak Oh memilih pensiun dan hidup bahagia dengan keluarganya. Film Ransomed pun berakhir. Film ini terinspirasi dari kisah nyata penculikan dubes Korea di Lebanon 31 Januari 1986. Terima kasih sudah tetap stay di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di alur cerita film Korea berikutnya. Mimin juga ikut berduka cita atas meninggalnya aktor ternama Lee Sun Kyun. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oe, 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 oe.